Di zaman Nabi ini Baduy masuk masjid kencing Pak, Masya Allah. Akhirnya para sahabat pun berdiri pengen gebugin ini Baduy. Oh kita gebugin. Apa kata Nabi? Lah jangan. Innama bu'istu muyassarin wala muyassirin wala muassirin. Aku ini diutus untuk mempermudah umat, bukan untuk menyusahkan umat. Walau kunta faddan ghalidul qalbi la faddu min haulik. Muhammad, andai kau keras terhadap umatmu, maka mereka akan lari darimu, kata Allah. Maka Rasul dakwahnya itu lembut luar biasa. Ini si Baduy yang tadinya mau dipukulin sama para sahabat karena kencing di masjid, maka tidak jadi. Kemudian Nabi mendatangi si Baduy dan ditungguin Pak sampai selesai kencing si Baduy. Bagaimana caranya menghilangkan najis pipis anak kecil? Kita punya anak kecil suka pipis di lantai Pak ya, kompol. Itu bagaimana cara membersihkan najisnya? Yang kedua, bagaimana cara merendam pakaian yang ada najisnya? Apakah pakaian tersebut langsung dimasukkan ke bak yang sudah ada airnya, atau pakaiannya dulu baru diairin? Nah ini kan masalah sehari-hari ya Bu ya. Ibu kalau ngerendam gimana? Baju dulu apa air dulu? Air dulu. Nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, masalah pipis anak kecil. Kita yang punya bayi, ya sebagian bayinya ada yang dipakaikan pampers, tapi sebagian lagi enggak, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai pampers. Selain mungkin ngirit dan lain sebagainya, banyak alasan juga Pak. Ya salah satu alasannya itu agar bayi ini merasa nyaman. Kan kalau pakai pampers kadang nggak nyaman, ya. Akhirnya pipis di lantai. Ini bagaimana cara membersihkan najisnya? Nah maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, cara membersihkan najis pipis anak kecil itu adalah pertama dengan mengambil lap kering. Jadi pakai lap kering dulu Bapak Ibu untuk menghilangkan bendanya atau untuk menghilangkan pipisnya. Dilap kering, setelah kering maka ambil air, entah itu dengan gayung atau bisa dengan aqua atau lain sebagainya, disiramkan, ya, dialirkan air ke tempat najis tersebut. Setelah dialirkan air, ambil lap lagi, entah lap kering atau lap basah, digunakan untuk apa tadi? Ngelap. Iya, untuk mengelap air yang sudah tadi disiramkan, ya. Nah begitu caranya menghilangkan najis. Tidak cukup langsung dipel. Kita punya anak pipis di lantai. Ini kan biasanya ibu-ibu banyak yang langsung dipel ya Bu ya. Nah ini tidak cukup, ya. Karena yang namanya najis itu hilang hanya dengan basuhan air. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, satu ketika ada orang Baduy masuk masjid, bukan buat sholat, tapi kencing di dalam masjid Pak. Ini memang orang Baduy itu adab sopan santun itu memang kurang ya. Apalagi Baduy-Baduy Arab. Oh itu parah sekali Pak. Baduy-Baduy kita di Banten dan di Kalimantan misalkan masih mending. Oh, ini Baduy-Baduy Arab itu lebih parah Pak. Nggak ada akhlak adab sopan santunnya. Di zaman Nabi ini Baduy masuk masjid kencing Pak, Masya Allah. Akhirnya para sahabat pun berdiri pengen gebugin ini Baduy. Oh kita gebugin. Apa kata Nabi? Lah jangan. Innama bu'istu muyassarin wala muyassirin wala muassirin. Aku ini diutus untuk mempermudah
umat, bukan untuk menyusahkan umat. Walau kunta faddan ghalidul qalbi la faddu min haulik, Muhammad, andai kau keras terhadap umatmu maka mereka akan lari darimu, kata Allah. Maka Rasul dakwahnya itu lembut luar biasa. Ini si Badui yang tadinya mau dipukulin sama para sahabat karena kencing di masjid, maka tidak jadi. Kemudian Nabi mendatangi si Badui dan ditungguin Pak sampai selesai kencing si Badui. Model-model kita kan udah kita tendang aja di belakang, wah sih, di masjid. Ini oleh Nabi ditunggu sampai selesai, kemudian dipanggil, doi sini. Diajarkan oleh Nabi akhlak dan sopan santun. Ini masjid, rumah Allah, tempat suci, engkau tidak boleh buang air di dalamnya. Diajarkan betul Pak adab dan akhlak oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, wahai para sahabatku, ambil air dan siramkan ke tempat najisnya. Nah, dari hadis inilah para ulama beristinbat bahwa untuk menghilangkan najis itu harus disiram, tidak cukup dielap dan tidak cukup dipel. Nah, maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah cara menghilangkan najis. Jadi kalau anak kita pipis, caranya bagaimana Bu? Pertama, ambil lap kering, dihilangkan dulu najisnya. Sebetulnya nggak harus lap kering, lap basah juga tidak jadi masalah. Yang penting pipisnya hilang dulu. Kemudian yang kedua bagaimana? Ambil air, disiramkan ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, dielap lagi. Itu cara menghilangkan najis. Ini kalau ibu cuma dipel doang, maka najisnya belum hilang. Itu ubinnya hukumnya masih najis. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bu ya. Karena kalau ubinnya masih najis, ibu sholat di situ nggak sah sholatnya. Kecuali pakai sejadah ya sah, nggak apa-apa karena najisnya di bawah. Tapi tetap najis sejadahnya. Atau suami mau pergi ke masjid lewat tempat najis tersebut, akhirnya kaki suami jadi apa? Najis. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan walaupun sepele ya Bu ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara merendam pakaian? Tadi saya tanya ibu, air dulu baru pakaian. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, cara yang benar merendam pakaian adalah pakaiannya dulu baru air. Tuh. Jadi pakaian taruh di ember, atau taruh di bak, atau taruh di mesin cuci. Setelah itu baru diairin. Airnya baru di apa? Yang entah dari gayung ibu siuk sendiri, atau dari keran ibu alirkan. Ya, intinya pakaian dulu, pakaian yang najis dulu baru air. Nah, kalau dengan cara seperti ini, maka air yang nanti mengisi bak itu hukumnya tetap suci. Hukumnya jadi hukum air mustakmal. Karena air mustakmal itu adalah mastukmila fi fardit toharoh, air yang digunakan untuk toharoh wajib. Salah satu toharoh wajib adalah mencuci atau menghilangkan najis. Jadi pakaian dulu baru air. Jangan sampai air dulu baru pakaian yang najis. Kalau sampai air dulu kemudian pakaian yang najis, maka air yang berada di ember, berada di bak, berada di mesin cuci, hukumnya jadi najis, jadi mutanajis. Loh, apa bedanya Pak Ustaz? Nah, di sini ada filsafat usul fikihnya. Jadi kata para ulama seperti ini. Sesuatu yang menyerang al-warid itu lebih kuat daripada sesuatu yang diserang al-maurud. Jadi kalau seandainya pakaian dulu baru air, ini yang nyerang berarti air kan ya? Air yang nyerang ke najis. Maka kedudukan air jadi kuat. Ya. Ketika air mengisi bak, maka air tersebut statusnya masih suci walaupun mustakmal. Ya, suci karena dia menyerang kuat. Tapi kalau seandainya airnya itu yang diserang, air sudah di ember, di bak, kemudian baju najis atau daleman kan biasanya najis ya,
itu baru disimpan, Pak. Itu najis yang nyerang, maka air akan berubah jadi mutanajis. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Bapak-bapak perlu merhatiin juga nggak, Bu? Bapak-bapaknya emang suka bantuin ibu nyuci? Boro-boro Pak Ustadz. Ya, jangan gitulah Pak. Bantu istri sekali-kali Pak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu cara apa? Merendam pakaian yang najis. Kalau nggak najis ya terserah. Mau air dulu, mau pakaian dulu, mau pakaian dulu, mau air dulu, tidak jadi masalah. Yang kita bicarakan adalah pakaian yang terkena najis. Terus ingat juga, biasanya kan ada pakaian yang ketinggalan tuh. Apa, mesin cuci udah muter, ada daleman belum masukin. Ini bagaimana caranya? Mesin cuci udah muter kan? Wah, ibu kan sering banget, daleman nih, daleman suami ketinggalan. Takutnya ada najisnya, maka jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci yang muter. Kita cuci dulu ya di keran, dicuci dulu bagian najisnya paling tidak, kemudian baru dimasukkan ke mesin cuci. Nah, jadi seperti itu ya cara merendam pakaian. Ini masalah sepele tapi terjadi setiap hari di rumah kita, betul ya Bapak Ibu? Makanya ini perlu diperhatikan. Nah, itulah sedikit permasalahan fikih yang terjadi setiap hari di rumah kita.